Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang kumpulan soal-soal operasi campuran pecahan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan soal yang pertama. 0,3 dikali 125 dikurang 18,6 sama dengan. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, jika ketemu soal matematika seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan, robah terlebih dahulu. Bentuk angka yang ada di soal ini kita robah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, sekarang perhatikan cara merubahnya. 0,3 bentuk pecahan desimal akan kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Di sini kalau kita lihat terdapat satu angka di belakang koma. Nah, ini perlu diingat. Jika terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka cara penulisan dari angka 0,3 sekarang menjadi 3 per 10. Lalu dikali. Bentuk pecahan campuran juga akan kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 1 kali 5 hasilnya 5, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 2, kita peroleh hasilnya 7. Per di bawahnya yaitu 5. Lanjut, lalu dikurang. 18,6. Terdapat satu angka di belakang koma. Ingat di awal tadi sudah dijelaskan, jika terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka, cara penulisan dari angka 18,6 sekarang menjadi 186 per 10. Lanjut sama dengan ada perkalian, ada pengurangan. Maka dahulukan perkalian terlebih dahulu. Nah, kalau untuk perkalian pecahan biasa, langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 7 hasilnya 21. Per di bawahnya 10 kali 5 hasilnya 50. Lalu dikurang 186 per 10. Sama dengan, perhatikan, bentuk pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang beda penyebut. Nah, untuk soal seperti ini, kita boleh menggunakan cara trik kali silang atau boleh juga dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Itu juga boleh. Jawaban akhirnya pasti sama. Nah, di sini kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK dari angka yang ada di bagian penyebutnya ini. Adapun KPK dari 50 dan 10 tentunya adalah 50. Maka kedua penyebutnya ini sekarang kita ganti dengan angka 50. Lanjut untuk angka di atas diperoleh dari pertama, 50 dibagi 50 hasilnya 1, lalu 1 dikalikan dengan angka di atasnya 21, kita peroleh hasilnya tetap 21. Karena sini tandanya kurang, maka sini juga kita tulis kurang. Selanjutnya, 50 dibagi 10 hasilnya 5, lalu 5 dikalikan dengan angka di atasnya 156. Kita peroleh hasilnya yaitu 930. Lanjut sama dengan 21 dikurang 930, kita peroleh hasilnya negatif 909. Per di bawahnya 50. Sama dengan, perhatikan, angka di atas bentuknya lebih besar daripada angka yang di bawah. Maka jawaban ini harus kita rubah dalam bentuk pecahan campuran. Caranya, abaikan tanda negatif terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang 909 dibagi dengan 50. Hasil yang mendekati berapa? Tentunya itu 18. Walaupun kalau kita pakai kalkulator, 109 dibagi dengan 50 itu hasilnya 18, sekian. Makanya di sini kita tulis 18. Lalu perhatikan, angka bagian penyebutnya tetap, yaitu 50. Lanjut, 18 dikali 50 kita peroleh hasilnya 900. Sedangkan angka di atas ini 909. Nah, 909 dikurang 900 berapa? Yaitu sisanya adalah 9. Terakhir jangan lupa kita tulis tanda negatifnya. Maka jawaban akhirnya yaitu negatif 18,9 per 50. Ini dia jawabannya. Lanjut ke soal yang nomor 2.
3/10 ditambah 0,1 dibagi 1/20 sama dengan. Ingat, langkah awal yang harus kita lakukan, kita rubah terlebih dahulu. Bentuk angka-angka yang di soal ini kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan, 3/10-nya tetap karena dia sudah dalam bentuk pecahan biasa. Lalu ditambah 0,1. Terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka cara penulisannya menjadi 1/10. Lalu perhatikan, tanda bagi sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 1/20 sekarang jadinya terbalik, yaitu menjadi 20/1. Ingat, ini memang sudah ketentuannya. Rumusnya memang sudah seperti itu. Oke, pembagian pecahan biasa. Tanda bagi berubah jadi kali, tadinya 1/20 sekarang jadinya terbalik, menjadi 20/1. Oke, lanjut. Sama dengan. Ada penjumlahan, ada perkalian. Maka dahulukan perkalian terlebih dahulu. Perhatikan, 3/10 ditambah. Bentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Namun biar mudah, perhatikan kita sederhanakan terlebih dahulu. Contohnya, 20 dibagi 10. Hasilnya itu 2. Maka angka yang tinggal sekarang di atas ada angka 2, di bawah ada angka 1. Lanjut lagi. Nah, sekarang perhatikan bentuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Atau yang mudahnya perhatikan di sini. 2 bagi 1 kan hasilnya sama dengan 2. Berarti per satunya boleh tidak ditulis. Oke. Perhatikan kelanjutannya. 3 ditambah 10 kali 2. Hasilnya 20. Per di bawahnya 10. Sama dengan 3 ditambah 20 hasilnya 23. Per di bawahnya 10. Sama dengan angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah. Maka jawaban ini harus kita rubah dalam bentuk pecahan campuran. Caranya, 23 dibagi 10 hasilnya berapa? Tentunya 2, sekian. Makanya di sini kita tulis 2 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 10. Sedangkan untuk angka di atas ini diperoleh dari 2 kali 10 hasilnya 20. Sedangkan angka di atas ini 23. Nah, 23 dikurang 20 berapa? Tentunya yaitu 3. Maka jawabannya yaitu 23/10. Ini dia jawaban untuk soal yang nomor 2. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat-sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. 1/3/10 dikurang 0,4 dikali 0,6 sama dengan. Ingat sekali lagi, langkah awal yang harus kita lakukan, rubah terlebih dahulu. Bentuk angka-angka yang ada di soal ini, kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Perhatikan. 1 dikali 10 hasilnya 10. Lalu ditambahkan yang angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 13. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 10. Lalu dikurang 0,4, terdapat satu angka di belakang koma. Itu artinya dia per 10. Maka cara penulisannya sekarang menjadi 4/10. Lalu dikali 0,6, juga terdapat satu angka di belakang koma. Itu artinya dia per 10. Maka cara penulisannya yaitu menjadi 6/10. Lanjut sama dengan. Ada pengurangan, ada perkalian. Maka dahulukan perkalian terlebih dahulu. Perhatikan. 13/10 dikurang. Bentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 6 hasilnya 24. Per di bawahnya 10 kali 10 hasilnya 100. Lanjut sama dengan bentuk pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ingat, ada dua cara yang mudah. Boleh dengan menggunakan trik kali silang, boleh juga dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Itu juga boleh. Jawaban akhirnya pasti sama. Nah, di sini kita samakan saja penyebutnya. Adapun KPK dari 10 dan 100 itu adalah 100. Maka kedua angka di bagian penyebut ini kita ganti dengan angka 100. Sedangkan untuk angka di atasnya diperoleh dari 100 dibagi 10, hasilnya 10, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 13. Kita peroleh hasilnya 130. Karena di sini tandanya kurang, maka sini juga kita tulis kurang. Selanjutnya,
100 dibagi 100 hasilnya 1. 1 dikalikan dengan angka di atasnya 24. Kita peroleh hasilnya 24. Sama dengan 130 dikurang 24. Kita peroleh hasilnya 106. Per di bawahnya 100. Sama dengan, perhatikan, angka ini biar mudah kita sederhanakan terlebih dahulu. Yaitu dibagi dengan angka yang sama. Angka berapa yang bisa membagi 106 dan angka 100 ini? Tentunya angka 2. Ya kan? 106 bagi 2 hasilnya 53. Sedangkan kalau 100 bagi 2 hasilnya 50. Sama dengan angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah. Maka harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya, 53 dibagi 50 hasilnya yaitu 1, sekian. Makanya di sini kita tulis 1 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 50. Sedangkan untuk angka di atasnya diperoleh dari 1 kali 50 hasilnya 50. Sedangkan angka di atas ini 53. 53 dikurang 50 hasilnya adalah 3. Dan 3 kita tulisnya di atas ini. Maka jawabannya yaitu 1/3/50. Ini dia jawaban untuk soal nomor 3. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Dalam kurung 0,5 ditambah 1/2/5 tutup kurung dikali 0,12 sama dengan. Oke, perhatikan di sini. Di sini ada tanda tambah dan juga ada tanda kali. Seharusnya yang kita dahulukan mengerjakannya itu tanda kali ini. Akan tetapi karena ada tanda kurung seperti ini, maka dahulukanlah angka yang ada di dalam tanda kurung ini. Baru setelah itu nanti kita kalikan dengan angka yang di luarnya. Namun sebelum itu tentunya robah terlebih dahulu. Semua angka-angka yang ada di soal ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Perhatikan dalam kurung 0,5 terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka cara penulisannya yaitu 5/10. Lalu ditambah. 1 kali 5 hasilnya 5, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 2, kita peroleh hasilnya 7. Per di bawahnya yaitu 5. Tutup kurung dikali 0,12. Terdapat 2 angka di belakang koma. Nah, ini perlu diingat. Jika terdapat 2 angka di belakang koma, itu artinya dia per 100. Maka cara penulisan dari angka 0,12 sekarang menjadi 12 per 100. Lanjut sama dengan, ingat selesaikan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. 5/10 ditambah 7/5. Di sini kita boleh menggunakan trik kali silang, boleh juga dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita samakan saja penyebutnya, yaitu dengan cara mencari nilai KPK. Buka kurung. Adapun KPK dari 10 dan 5 adalah 5. Maka kedua penyebutnya ini kita ganti dengan KPK dari 10 dan 5 adalah 10. Maka penyebutnya boleh kita ganti dengan angka 10 saja. Sedangkan untuk angka di atas diperoleh dari 10 dibagi 10 hasilnya 1, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 5, kita peroleh hasilnya tetap 5. Karena sini tandanya tambah, maka sini juga kita tulis tambah. Lanjut. 10 dibagi 5 hasilnya 2, lalu 2 dikalikan dengan angka di atasnya 7. Kita peroleh hasilnya 14. Tutup kurung, dikali dengan. Nah, di sini berapa ini? 12/100. Maka sini kita tulis 12/100. Lanjut sama dengan 5 ditambah 14 hasilnya berapa? Yaitu 19. Per di bawahnya 10. Baru setelah itu dikali dengan 12/100. Lanjut sama dengan. Kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 19 dikali 12 kita peroleh hasilnya 228. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 10 dikali 100 hasilnya 1000. Sama dengan, biar mudah, angka ini kita kecilkan atau sederhanakan terlebih dahulu dengan cara membagi dengan angka yang sama. Yaitu angka berapa yang bisa membagi 228 dengan 1000? Tentunya yaitu 4. Maka angka di atas dibagi 4, 228 dibagi 4 hasilnya berapa nih? Yaitu 57. Lalu angka di bawah 1000 kalau dibagi 4 kita peroleh hasilnya 250. Dan ini dia jawaban akhir dari soal yang nomor 4. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham kita masuk ke soal yang nomor 5.
0,75 ditambah 2 per 5 dikali 1/3/4 sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ingat langkah awal, rubah terlebih dahulu semua angka yang ada di soal ini ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,75 terdapat dua angka di belakang koma, itu artinya dia pas 100. Maka cara penulisannya yaitu menjadi 75 per 100. Lalu ditambah 2 per 5-nya tetap karena dia sudah dalam bentuk pecahan biasa. Lalu dikali 1 kali 4 hasilnya 4. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 3. Kita peroleh hasilnya 7 per di bawahnya 4. Lanjut sama dengan ada penjumlahan, ada perkalian. Maka dahulukan perkalian terlebih dahulu. Perhatikan di sini. 75 per 100. Angka ini bisa dikecilkan dengan cara sama-sama dibagi 25. Ya kan? 75 kalau dibagi 25 hasilnya 3. Sedangkan kalau 100 dibagi 25 hasilnya 4. Lalu ditambah. Nah, di sini kita kalikan terlebih dahulu. Angka di atas dengan angka di atas. Dan angka di bawah sama-sama dengan angka di bawah. 2 kali 7 hasilnya 14. Per di bawahnya 5 kali 4 hasilnya 20. Oke, lanjut sama dengan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang beda penyebut. Ingat, kita boleh menggunakan metode kali silang, boleh juga dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Itu juga boleh. Dipastikan jawaban akhirnya pasti akan sama. Oke? Di sini kita samakan saja penyebutnya terlebih dahulu. Adapun KPK dari 4 dan 20 tentunya adalah 20. Maka kedua penyebutnya ini kita ganti dengan angka 20. Sedangkan untuk angka di atas diperoleh dari 20 dibagi 4 hasilnya 5. Lalu 5 dikalikan dengan angka di atasnya 3. Kita peroleh hasilnya 15. Lalu ditambah 20 dibagi 20 hasilnya 1. Lalu 1 dikalikan dengan angka di atasnya 14. Kita peroleh hasilnya tetap 14. Sama dengan 15 ditambah 14. Kita peroleh hasilnya 29. Per di bawahnya 20. Sama dengan, karena angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, maka hasil ini harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya, 29 dibagi 20 hasilnya adalah 1, sekian. Makanya di sini kita tulis 1 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 20. Sedangkan untuk angka di atas diperoleh dari 1 dikali 20 hasilnya 20. Sedangkan angka di atas ini 29. 29 dikurang 20, hasilnya adalah 9. Sehingga jawabannya yaitu 19 per 20. Ini dia jawaban untuk soal nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6. 12,8 dibagi 4 per 5 ditambah 0,25. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Hampir sama dengan soal-soal yang tadi, di mana langkah awal yang harus kita lakukan, rubah terlebih dahulu. Bentuk angka-angka yang di soal ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Perhatikan, 12,8 terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka cara penulisannya yaitu menjadi 128 per 10. Lalu dibagi. 4 per 5-nya tetap, kenapa? Karena dia sudah dalam bentuk pecahan biasa. Lalu ditambah 0,25. Terdapat dua angka di belakang koma. Itu artinya dia per 100. Maka cara penulisannya menjadi, perhatikan, 25 per 100. Lanjut sama dengan, perhatikan ada tanda bagi, ada tanda tambah. Maka dahulukan pembagian terlebih dahulu. Baru setelah itu ditambah. Nah, sekarang perhatikan caranya. 128 per 10. Tanda bagi berubah jadi kali. Yang tadinya 4 per 5 sekarang jadinya terbalik. Yaitu menjadi 5 per 4. Baru setelah itu ditambah dengan 25 per 100 bisa dikecilkan dengan cara sama-sama bagi 25. 25 bagi 25 hasilnya 1. Lalu 100 kalau dibagi 25 hasilnya 4. Lanjut sama dengan, perhatikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Biar lebih mudah, ada baiknya kita sederhanakan terlebih dahulu jika ada yang bisa disederhanakan. Contohnya di sini, 10 bagi 5. Kita peroleh hasilnya 2. Maka angka yang tinggal sekarang yaitu 128
per di bawahnya 2 kali 4 sama dengan 8. Lalu ditambah 1 per 4. Lanjut sama dengan bentuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa beda penyebut. Maka harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Adapun KPK dari 8 dan 4 tentunya adalah 8. Maka kedua angka bagian penyebut tinggal kita ganti dengan angka 8 saja. Lanjut. 8 bagi 8 hasilnya 1, lalu 1 dikalikan dengan angka di atasnya 128. Kita peroleh hasilnya tetap 128. Karena sini tandanya tambah, maka sini juga kita tulis tambah. Selanjutnya, 8 bagi 4 hasilnya 2, 2 dikali 1 hasilnya 2. Lanjut sama dengan 128 ditambah 2 hasilnya 130. Per di bawahnya 8. Sama dengan angka 130 per 8 bisa dikecilkan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2. 130 kalau dibagi 2 hasilnya 65, sedangkan kalau 8 bagi 2 hasilnya 4. Sama dengan angka di atas masih lebih besar daripada angka di bawah. Maka harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya, 65 dibagi 4. Hasilnya yaitu 16, sekian. Makanya di sini kita tulis 16 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 4. Selanjutnya, 16 dikali 4. Kita peroleh hasilnya 64. Sedangkan angka di atas ini 65. Nah, 65 dikurang 64 berapa? Tentunya adalah 1. Sehingga jawabannya yaitu 16 1 per 4. Ini dia jawabannya. Soal yang nomor 7, 40% ditambah 21 per 4 dikali 1,5 dibagi 1 per 5 sama dengan. Ingat, langkah awal yang harus kita lakukan tentunya rubah terlebih dahulu angka-angka yang ada di soal ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Perhatikan, 40%. Ingat, persen itu artinya per 100. Maka cara penulisan dari angka 40% sekarang menjadi 40 per 100. Lalu ditambah. 2 kali 4 hasilnya 8. Lalu ditambahkan yang angka di atasnya 1. Kita peroleh hasilnya 9. Per di bawahnya sini yaitu 4. Lalu dikali. 1,5. Terdapat satu angka di belakang koma. Itu artinya dia per 10. Sehingga 1,5 sekarang kita rubah cara penulisannya menjadi 15 per 10. Selanjutnya, ingat sifat pembagian pecahan biasa. Tanda bagi berubah jadi kali. Yang tadinya 1 per 5, sekarang menjadi terbalik, yaitu menjadi 5 per 1. Lanjut sama dengan 40 per 100, angka ini masih bisa dikecilkan, yaitu sama-sama bagi 20. Di mana kalau 40 ini bagi 20 hasilnya 2, sedangkan kalau 100 dibagi 20 hasilnya 5. Lalu ditambah, perhatikan. Bentuk perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun biar mudah, ada baiknya kita sederhanakan terlebih dahulu. Contohnya di sini, 15 dengan 10 sama-sama habis dibagi 5. 15 kalau dibagi 5 hasilnya 3, sedangkan kalau 10 bagi 5 hasilnya 2. Maka perhatikan untuk angka di atas terlebih dahulu. 9 kali 3 hasilnya 27, lalu dikalikan dengan 5. Kita peroleh hasilnya yaitu 135. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 4 kali 2 kali 1. Kita peroleh hasilnya 8. Lanjut sama dengan penjumlahan pecahan biasa beda penyebut. Ingat, ada dua cara termudahnya. Boleh dengan trik kali silang, boleh juga dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kali ini kita pakai trik mudahnya saja, yaitu trik kali silang. 2 kali 8 hasilnya 16 lalu ditambah. 5 dikali 135 kita peroleh hasilnya 675. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 5 kali 8 hasilnya 40. Sama dengan 16 ditambah 675 kita peroleh hasilnya 691. Per di bawahnya 40. Sama dengan angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah. Maka angka ini harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya, 691 dibagi dengan 40. Kita peroleh hasilnya 17, sekian. Makanya di sini kita tulis 17 saja terlebih dahulu.
Untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 40. Lanjut. 17 dikali 40 itu kita peroleh hasilnya 680. Sedangkan angka di atas ini 691. Nah sekarang 691 dikurangkan dengan 680. Kita peroleh hasilnya 11 dan 11 kita tulisnya di atas ini. Sehingga jawabannya yaitu 17, 11 per 40. Ini dia jawabannya. Lanjut ke soal yang nomor 8. 22 per 5 dibagi 4 lalu ditambah 30% dikali 0,2 sama dengan. Ingat, langkah awal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, robahlah angka-angka yang ada di soal ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, perhatikan caranya. 2 kali 5 hasilnya 10, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 2, kita peroleh hasilnya 12. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 5. Lalu perhatikan, 4 ini dia ada per 1 tapi dia tidak ditulis. Oke, ingat angka berapapun kalau dia tidak ditulis pernya, itu artinya dia ada per 1, tapi dia tidak ditulis. Lanjut, tanda bagi, perhatikan, sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 4 per 1 sekarang menjadi terbalik, yaitu menjadi 1 per 4. Ingat, ini memang rumus dari pembagian pecahan biasa. Tanda bagi berubah jadi kali, tadinya 4 per 1 sekarang menjadi terbalik, yaitu menjadi 1 per 4. Lanjut, ditambah 30%. Ingat persen artinya per 100, maka angka 30% ini kita rubah cara penulisannya menjadi 30 per 100. Lalu dikali 0,2, terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka cara penulisannya sekarang menjadi 2 per 10. Lanjut sama dengan. Perhatikan lagi. Bentuk perkalian pecahan biasa langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Namun biar mudah, kita sederhanakan terlebih dahulu antara angka di atas dengan angka di bawah. Contohnya di sini, 12 dibagi 4, itu kita peroleh hasilnya 3. Maka angka di atas yang tinggal yaitu 3 kali 1 hasilnya 3, per di bawahnya yaitu 5. Lalu ditambah, perhatikan lagi, 30 per 100 dikali 2 per 10. Langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Namun biar mudah, ada baiknya kita sederhanakan terlebih dahulu jika ada yang bisa disederhanakan. Contohnya di sini, 30 dengan 10. 30 dibagi 10 hasilnya 3. Maka angka yang tinggal di atas ada angka 3 kali 2 hasilnya 6. Per di bawahnya yaitu 100. Lanjut sama dengan bentuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ingat, ada dua cara mudah untuk menyelesaikan soal seperti ini. Boleh dengan trik kali silang, boleh juga dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Itu juga boleh. Nah, di sini yang termudah cukup kita gunakan trik kali silang saja. Oke, perhatikan. 3 kali 100 hasilnya 300. Karena sini tandanya tambah, maka sini juga kita tulis tambah. Selanjutnya, 5 kali 6 hasilnya 30. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 5 kali 100 hasilnya 500. Sama dengan 300 ditambah 30 hasilnya 330. Per di bawahnya 500. Angka ini ternyata masih bisa dikecilkan. Caranya sangat mudah sekali. Tinggal sama-sama kita coret nolnya 1. Maka angka yang tinggal yaitu 33 per 50. Ini dia jawaban untuk soal yang nomor 8. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke soal yang nomor 9. Dalam kurung 3 per 5 dikurang 160% tutup kurung dibagi. Dalam kurung 1 3 per 4 ditambah 0,25 tutup kurung sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, tentunya langkah pertama kita rubah terlebih dahulu angka-angka yang ada di dalam soal ini kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan buka kurung. 3 kali 5 hasilnya 15, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 18. Per di bawahnya 5. Lalu dikurang. 160%, ingat persen artinya per 100. Maka 160% kita rubah cara penulisannya menjadi 160 per 100. Tutup kurung, dibagi. Buka kurung lagi.
1 kali 4 hasilnya 4, lalu ditambahkan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 7. Per di bawahnya 4, lalu ditambah. 0,25, terdapat dua angka di belakang koma. Ingat, jika terdapat dua angka di belakang koma, itu artinya dia per 100. Maka cara penulisannya sekarang menjadi 25 per 100. Tutup kurung. Sama dengan, perhatikan, pengurangan pecahan biasa beda penyebut. Namun kalau kita perhatikan, angka-angka ini masih bisa dikecilkan. Perhatikan biar mudah. 18 per 5 dikurang 160 per 100. Angka ini masih bisa dikecilkan dengan cara sama-sama dibagi 20. Ya kan? Dimana kalau 160 ini kita bagi dengan 20, kita peroleh hasilnya 8. Sedangkan kalau 100 dibagi 20, hasilnya 5. Tutup kurung, dibagi. Buka kurung lagi. 7 per 4 ditambah angka 25 per 100 juga bisa dikecilkan. Itu sama-sama bagi 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1, sedangkan kalau 100 bagi 25 hasilnya 4. Tutup kurung sama dengan. Perhatikan, pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita kurangkan. 18 dikurang 8 hasilnya 10 per di bawahnya yaitu 5. Lalu dibagi. 7, perhatikan, ini penyebutnya juga sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. 7 kali ditambah 1 hasilnya 8 per di bawahnya 4. Sama dengan 10 bagi 5 hasilnya 2, lalu dibagi. 8 bagi 4 hasilnya juga 2. Dan 2 bagi 2 hasilnya tentunya adalah sama dengan 1. Ini dia jawabannya. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal nomor 10. 7 per 10 dikali 1,2 ditambah 3, 2 per 15 dibagi 4 sama dengan. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama sekali lagi ingat, kita rubah semua angka-angka yang ada di dalam soal ini ke dalam bentuk pecahan biasa. 7 per 10 tetap karena dia sudah dalam bentuk pecahan biasa. Lalu dikali 1,2. Terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka cara penulisannya sekarang menjadi 12 per 10. Lalu ditambah. 3 kali 15 hasilnya 45. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 2. Kita peroleh hasilnya 47 dan penyebutnya 15. Lalu perhatikan. 4 ini dia per 1 tapi dia tidak ditulis. Ingat angka berapapun. Kalau tidak ditulis pernya angka di bawah. Itu artinya dia ada per 1. Oke? Lalu ingat sifat pembagian pecahan biasa. Tanda bagi berubah jadi kali. Yang tadinya 4 per 1 sekarang menjadi 1 per 4. Angkanya jadi terbalik. Oke lanjut sama dengan perhatikan langkah selanjutnya. Bentuk perkalian pecahan biasa. Itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. 7 kali 12 hasilnya 84. Per di bawahnya 10 kali 10 hasilnya 100. Lalu ditambah. Perhatikan lagi, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. 47 kali 1 hasilnya tetap 47. Per di bawahnya 15 kali 4 hasilnya 60. Lanjut sama dengan. Bentuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa beda penyebut. Nah ingat, kita boleh menggunakan trik kali silang. Boleh juga dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kali ini untuk soal terakhir, kita samakan penyebutnya dengan cara mencari nilai KPK untuk angka bagian penyebut. Perhatikan di sini. Adapun KPK dari angka 100 dan 60 itu tentunya adalah 300. Makanya penyebutnya sekarang kita ganti dengan angka 300 saja. Lanjut. Untuk angka di atas diperoleh dari 300 dibagi 100 hasilnya 3. Lalu dikalikan dengan angka di atasnya 84. Kita peroleh hasilnya 252. Karena sini tandanya tambah, maka sini juga kita tulis tambah. Lanjut. 300 dibagi 60 kita peroleh hasilnya 5. Lalu dikalikan dengan angka di atasnya 47. Kita peroleh hasilnya 235. Lanjut sama dengan 252 ditambah 235 hasilnya 487 per di bawahnya 300. Sama dengan,
Perhatikan kelanjutannya. Angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah. Maka jawaban ini harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya, 487 dibagi 300 itu hasilnya 1, sekian. Makanya di sini kita tulis 1 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 300. Sedangkan kalau untuk angka di atas diperoleh dari 1 kali 300 hasilnya 300. Sedangkan angka di ini 487. Nah, sekarang 487 dikurangkan dengan 300. Kita perolehlah hasilnya 187. Maka jawaban akhirnya yaitu 147 per 300. Dan seperti inilah dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.